Nala berdiri di depan cermin yang sudah buram di sudut kamarnya yang sempit. Apartemen itu tidak lebih dari kotak beton dengan dinding tipis, tembus suara. Setiap malam, ia bisa mendengar tangis bayi dari sebelah atau teriakan pasangan yang sedang bertengkar di bawah. Tapi ia tidak pernah peduli. Ia punya kehidupannya sendiri yang harus dijaga, kehidupan yang berat dan penuh pilihan yang tidak pernah benar-benar ia pilih. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Nala akan pergi ke klub itu lagi. Tempat di mana ia harus tersenyum, harus tertawa, harus membiarkan tangan-tangan asing menyentuh bahunya, tangannya, atau bahkan lebih dari itu. Ia sudah terbiasa, atau setidaknya, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ia sudah terbiasa. Wajahnya memang cantik, itu yang selalu orang katakan. Cantik dengan cara yang berbahaya, cantik dengan cara yang membuat orang lupa bahwa di balik riasan tebal dan bibir merah itu, ada seorang perempuan yang lelah. Matanya besar, tajam, namun hampa, tidak ada lagi cahaya di sana. Hanya refleksi lampu neon yang berkedip-kedip dari jalan di luar jendela. Ia memakai gaun hitam ketat, gaun yang sudah terlalu sering ia pakai hingga jahitannya mulai melemah. Tubuhnya ramping, kulitnya mulus, dan itulah yang mereka bayar. Bukan dirinya, bukan Nala yang sesungguhnya. Hanya bayangan yang ia ciptakan untuk bertahan hidup. Di atas meja rias yang retak, ada foto-foto lama, berwarna pudar. Seorang wanita tua dengan kerutan dalam di wajahnya, tersenyum tipis sambil memeluk seorang gadis kecil berseragam sekolah dasar. Gadis kecil itu adalah Nala, dan wanita itu adalah ibunya. Nala tidak pernah menyentuh foto itu lagi. Tapi ia tidak pernah membuangnya. Nala, kau sudah siap? Suara itu datang dari luar pintu. Itu suara Kak Ratna, wanita parubaya yang mengelola gadis-gadis di apartemen ini. Ratna bukan mucikari, begitu katanya. Ia hanya perantara. Tapi semua tahu itu hanya permainan kata. Sudah, jawab Nala singkat, tanpa membuka pintu. Jangan lama-lama, tamu malam ini penting. Orang kaya, kalau kau pintar, bisa dapat tip besar. Nala tidak menjawab. Ia menatap bayangannya sekali lagi, lalu mengambil tas kecil berisi lipstik dan korek api. Ia keluar dari kamar tanpa mengunci pintu. Koridor apartemen itu gelap, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang mati satu, hidup satu. Nala berjalan dengan langkah pelan, melewati pintu-pintu lain yang tertutup rapat. Di balik pintu-pintu itu, ada perempuan-perempuan lain sepertinya. Mereka semua punya cerita, tapi tidak ada yang mau bertanya, dan tidak ada yang mau menceritakan. Ketika sampai di bawah, Ratna sudah menunggu dengan lengan terlipat. Wanita itu mengenakan kemeja longgar dan celana jeans, wajahnya keras dan penuh kewaspadaan. Ingat, jangan bikin masalah, senyum, dengarkan, dan buat dia senang, ujar Ratna tanpa menatap matanya. Ya, jangan cuma ya, aku serius Nala. Ini bukan klien biasa, Nala hanya mengangguk. Ia sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Mobil yang menjemputnya adalah sedan hitam mengkilap, bersih, dengan sopir berseragam. Nala naik ke kursi belakang tanpa berkata apa-apa. Mobil meluncur melalui jalan-jalan kota yang ramai, penuh lampu dan hiruk-pikuk yang tidak pernah tidur. Ia melihat keluar jendela, ada keluarga kecil berjalan di trotoar, seorang ayah menggandeng anak perempuannya sambil tertawa. Nala memalingkan wajah. Mereka sampai di sebuah gedung megah dengan lampu kristal besar di lobi. Nala sudah pernah ke tempat-tempat seperti ini sebelumnya. Tempat di mana orang kaya datang untuk melupakan moral mereka. Di dalam, seorang pria paruh baya sudah menunggu. Rambutnya disisir rapi, jasnya mahal, matanya tajam dan menilai. Ia tersenyum ketika melihat Nala, tetapi senyum itu tidak hangat. Kau Nala, ya cantiki, mereka tidak bohong. Nala hanya tersenyum, senyum yang sudah ia latih bertahun-tahun, senyum tanpa jiwa. Malam itu berlalu seperti malam-malam sebelumnya. Minuman dituang, tawa dipaksakan, sentuhan diterima.
Nala melakukan semua itu dengan mata kosong, pikirannya melayang ke tempat lain. Tempat yang lebih tenang, tempat yang tidak ada. Ketika ia pulang, sudah hampir subuh. Ia membuka pintu kamarnya dan duduk di tepi ranjang, menatap foto ibunya yang masih tergeletak di meja. Air matanya jatuh, tanpa suara "Maafkan aku, Ibu." Tapi tidak ada yang menjawab, tidak ada yang pernah menjawab. Pagi itu, Nala terbangun dengan sakit kepala yang menusuk. Sisa alkohol dari semalam masih menggantung di kepalanya, rasanya seperti ada palu yang memukul dari dalam. Ia meraih segelas air dari botol plastik yang sudah setengah kosong di lantai, meminumnya sekaligus. Matanya menatap langit-langit yang penuh retakan. Ia ingat dulu, saat masih kecil, ia sering menatap langit-langit rumah ibunya yang terbuat dari anyaman bambu. Bocor kalau hujan, tapi hangat, rumah itu sudah lama hilang. Dijual paksa untuk menutupi utang, Nala bangkit, menyeret tubuhnya ke kamar mandi kecil yang pintunya sudah tidak bisa tertutup sempurna. Air dari keran kecil keluar pelan, dingin. Ia membasuh wajahnya, membiarkan riasan semalam luntur dan menghitamkan air. Wajah aslinya muncul, pucat lelah, masih cantik, tapi rapuh. Ia ingat ibunya pernah bilang, kecantikan itu ujian, nak. Bukan hadiah. Waktu itu Nala tidak mengerti. Sekarang, ia terlalu mengerti. Setelah mandi, Nala mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Hari ini ia tidak bekerja, setidaknya tidak sampai malam. Ia punya waktu beberapa jam untuk dirinya sendiri. Waktu yang tidak pernah ia tahu harus dipakai untuk apa. Ia keluar dari apartemen, melewati koridor yang masih sepi. Sebagian gadis lain masih tidur, sebagian mungkin belum pulang. Nala berjalan ke warung kecil di ujung gang, tempat ia biasa membeli sebungkus nasi dan teh manis. "Pagi, Nak Nala," sapa Butari, pemilik warung. Perempuan tua itu selalu ramah, meskipun tahu apa pekerjaan Nala. "Pagi, Bu. Mau yang biasa?" Nala mengangguk. Ia duduk di bangku plastik yang sudah lusuh, menunggu. Di warung itu ada seorang bapak tua sedang membaca koran, dan seorang anak kecil yang sedang menunggu ibunya yang belanja. Anak itu menatap Nala dengan mata polos. Nala tersenyum tipis, tetapi anak itu langsung bersembunyi di balik ibunya. Ia tidak tersinggung, ia sudah terbiasa dilihat dengan tatapan curiga, atau bahkan jijik. Orang-orang tahu, mereka selalu tahu, Butari membawakan nasi dan teh. Nala makan dengan pelan, tidak merasakan apa-apa. Hanya mengunyah, menelan, mengulangi. Setelah selesai, ia berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke pasar tradisional yang ramai. Bau amis ikan, sayur layu, dan tanah basah menyeruak. Nala berjalan di antara orang-orang yang sibuk tawar-menawar, membawa keranjang, atau menggendong bayi. Ia berhenti di depan toko kain. Toko kecil dengan kain-kain murah tergantung di etalase. Ada satu kain batik berwarna biru muda dengan motif bunga. Nala menatapnya lama, ibunya dulu punya kain seperti ini. Ia selalu memakainya saat pergi ke pengajian atau acara kampung. Kain itu sudah lusuh, dijahit berkali-kali, tapi ibunya tidak pernah mau membuangnya. "Suka, Bak?" tanya penjualnya, seorang ibu muda. "Berapa?" tanya Nala. 50.000, masih bisa kurang kalau mau. Nala merogoh kantongnya. Hanya ada selembar 20 ribuan dan beberapa pecahan. Ia menggelengkan, "Nanti saja, Bu." Ia berbalik dan berjalan lagi. Dalam hati, ia tahu ia tidak akan pernah kembali. Nala sampai di sebuah taman kota yang kecil. Hanya ada beberapa bangku tua dan pohon rindang. Ia duduk di sana, menatap anak-anak kecil yang bermain kejar-kejaran. Tawa mereka nyaring, bebas, penuh harapan. Ia ingat dirinya juga pernah seperti itu. Tapi kapan itu berubah, Nala mencoba mengingat. Mungkin saat ayahnya pergi, meninggalkan ibu dan dirinya tanpa kabar. Atau saat ibunya jatuh sakit dan tidak ada uang untuk berobat.
Atau saat ia harus berhenti sekolah di kelas 2 sekolah menengah pertama karena tidak ada yang bisa bayar seragam. Atau mungkin saat seorang laki-laki datang ke rumahnya, berbicara lembut pada ibunya, lalu membawa Nala pergi dengan janji kerja yang baik. Janji yang ternyata bohong. Ia tidak ingat lagi kapan ia mulai kehilangan dirinya. Yang ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Sore itu, Nala pulang ke apartemen. Ratna sudah menunggunya di depan pintu. Ada klien lagi malam ini, kau harus siap jam 7. Nala tidak menjawab, ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan duduk di lantai. Ia memeluk lututnya, menatap foto ibunya. Ibu, aku capek, tapi ibunya sudah tidak ada. Sudah 4 tahun, dan Nala masih di sini. Sendirian. Malam itu berbeda, klien yang datang bukan pria tua, bukan pengusaha berperut buncit, bukan eksekutif muda yang angkuh. Kali ini, yang menunggunya adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, duduk gelisah di sofa lumebar, tangannya meremas-remas gelas kosong. Nala tahu tipenya, pemuda yang baru pertama kali ke tempat seperti ini. Mungkin diantar teman, mungkin ingin coba-coba, mungkin ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Kau Nala? Tanya pemuda itu, suaranya bergetar sedikit. Dia, aku Rio. Nala hanya mengangguk. Ia duduk di seberangnya, menyilangkan kaki, memasang ekspresi profesional. Tapi Rio tidak menatapnya seperti pria-pria lain. Ia seperti takut, ini pertama kalinya. Tanya Nala datar. Rio mengangguk cepat, wajahnya memerah. Teman-temanku yang menyuruh, mereka bilang aku harus mencoba. Nala tidak tertarik dengan ceritanya, ia sudah terlalu sering mendengar alasan. Tapi ada yang berbeda dari mata pemuda ini. Ia tidak menatap tubuh Nala, ia menatap wajahnya. Kau tidak harus melakukan ini kalau kau tidak mau, kata Nala tiba-tiba. Rio tersentak. Apa, kau bisa pulang, bilang saja kau sudah coba. Mereka tidak akan tahu. Rio terdiam, ia menatap Nala dengan mata yang bingung. Kenapa kau bilang begitu? Nala tidak menjawab. Ia tidak tahu kenapa ia mengatakannya. Mungkin karena ia melihat bayang-bayang dirinya yang dulu di mata pemuda ini. Bayang-bayang seseorang yang masih punya pilihan. Rio akhirnya berbicara lagi, pelan, kau baik-baik saja? Pertanyaan itu menohok, tidak ada yang pernah menanyakan itu pada Nala. Tidak ada yang peduli, aku baik-baik saja, jawab Nala cepat, memasang kembali topengnya. Tapi Rio menggeleng, tidak kau tidak baik-baik saja. Nala menatapnya tajam, kau tidak kenal aku. Aku tahu, tapi aku bisa lihat, keheningan. Musik keras dari speaker di sudut ruangan seperti menjauh. Nala merasa sesuatu retak di dadanya, sesuatu yang sudah lama ia pendam. Jangan sok peduli, bisik Nala, suaranya bergetar. Kau tidak tahu apa-apa. Rio diam sejenak, lalu ia berkata, ibuku bilang, orang yang tersenyum paling lebar biasanya yang paling hancur di dalam. Nala tercekat, ia berdiri, hendak pergi, tapi kakinya tidak bergerak. Aku tidak bermaksud menyinggung, kata Rio cepat. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak sendirian. Aku sudah sendirian sejak lama, jawab Nala dingin. Dan aku baik-baik saja dengan itu. Ia berbalik dan pergi meninggalkan Rio. Keluar dari bar, keluar dari gedung, berjalan kaki di trotoar malam yang basah setelah hujan. Tanpa tas, tanpa jaket, hanya gaun hitam dan sepatu hat tinggi yang mulai sakit di kaki. Ia berjalan, terus berjalan, sampai kakinya membawanya ke sebuah jembatan tua di pinggiran kota. Di bawahnya, sungai hitam mengalir pelan, membawa sampah dan kenangan. Nala berdiri di tepi jembatan, menatap air itu. Ia ingat saat masih kecil, ibunya pernah membawanya ke sungai. Mereka mencuci baju bersama, sambil bernyanyi. Ibunya selalu bilang, air mengalir, nak. Dia tidak pernah berhenti, begitu juga kita. Tapi air itu juga bisa menenggelamkan. Nala menutup mata, angin malam menerpa wajahnya.
dingin, tapi ia tidak merasa apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku harap kau menemukan jalan pulang. Itu dari Rio. Nala menatap layar ponselnya lama. Lalu ia menghapus pesan itu. Ia berbalik, berjalan kembali ke apartemen, dengan langkah berat dan hati yang lebih berat lagi. Hujan turun lagi malam itu. Nala duduk di tepi jendela kamarnya, menatap tetesan air yang mengalir di kaca. Tidak ada lampu yang menyala, hanya cahaya samar dari jalan yang memantul ke dinding. Ia tidak tidur. Sudah 3 hari, ia tidak tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah Rio muncul. Mata itu, mata yang menatapnya dengan cara yang tidak ia mengerti. Kau baik-baik saja? Pertanyaan bodoh. Tapi kenapa pertanyaan itu masih terngiang? Esok harinya, Nala memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Kampung halamannya. Desa kecil di pinggiran kota, 2 jam perjalanan dengan bus umum. Ia tidak tahu kenapa ia pergi, mungkin hanya ingin melihat sesuatu yang dulu pernah ia sebut rumah. Bus itu penuh dan pengap. Nala duduk di pojok belakang, menatap jendela sepanjang perjalanan. Sawah menguning, gunung di kejauhan, langit yang mulai cerah setelah hujan. Semua itu seperti mimpi yang terlupakan. Ketika turun, Nala berjalan kaki melewati jalan setapak yang berlumpur. Desa itu masih sama, rumah-rumah kecil, jalan tanah, dan orang-orang yang saling mengenal. Tapi tidak ada yang mengenalinya, atau mungkin mereka pura-pura tidak kenal. Nala berhenti di depan sebuah rumah yang sudah roboh sebagian. Atapnya jebol, dindingnya retak, halamannya penuh ilalang. Ini rumah ibunya, rumah tempat ia tumbuh besar. Ia berdiri di sana lama, merasakan sesuatu yang sakit di dadanya. Kenangan berkelebat, ibu yang memasak di dapur kecil, dirinya yang bermain kejar-kejaran dengan anak-anak tetangga, malam-malam di mana mereka tidur bersisian di atas tikar tipis. Semuanya sudah hilang. Nala, suara itu membuatnya menoleh. Seorang wanita tua berdiri di belakangnya, mengenakan sarung lusuh dan kerudung coklat. Matanya berkerut dalam, tapi tajam. Bu Siti, bisik Nala. Wanita itu adalah tetangga ibunya. Dulu ia sering memberi Nala makanan ketika ibunya sedang sakit. Bu Siti menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Kau sudah besar, ya, ibumu pasti bangga melihatmu. Nala ingin tertawa, bangga, dengan apa? Tapi ia hanya diam. Kau masih ingat ibumu, kan? Tanya Bu Siti pelan. Setiap hari, jawab Nala, suaranya serak. Bu Siti menghela napas. Ibumu dulu bilang, kau anak yang kuat. Dia percaya kau bisa bertahan, apapun yang terjadi. Nala menunduk, air matanya mulai menggenang. Tapi aku tidak tahu cara bertahan tanpa kehilangan diriku sendiri. Bu Siti menatapnya dengan tatapan sedih. Kau sudah melakukan yang terbaik, Nak, jangan salahkan dirimu. Nala menggeleng, aku tidak melakukan yang terbaik, Bu. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Itu sama saja, tidak sama. Keheningan turun di antara mereka. Hujan mulai turun lagi, pelan, membasahi tanah dan rumput liar. Bu Siti memegang tangan Nala, tangannya kasar, penuh kerutan, tapi hangat. Pulang, Nak, pulanglah. Nala menatap wanita itu. Aku tidak punya rumah lagi, Bu, kau punya. Kau hanya lupa di mana letaknya. Nala tidak mengerti. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia memeluk Bu Siti sebentar, lalu berbalik dan berjalan kembali ke jalan. Di dalam bus yang kembali ke kota, Nala menatap langit yang mulai gelap. Ia merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang kecil, rapuh, tapi nyata. Mungkin ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Tapi mungkin juga ada jalan lain yang belum ia lihat. Seminggu berlalu, Nala kembali ke rutinitas yang sama.
Senyum palsu, sentuhan yang ia biarkan, malam-malam yang ia habiskan di kamar-kamar asing dengan orang-orang asing. Tapi ada yang berbeda sekarang. Ia tidak bisa lagi menutup matanya dan berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Setiap kali ada tangan menyentuhnya, ia merasa ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dadanya. Teriakan, tangisan, pemberontakan, tapi ia menahannya. Selalu menahan. Suatu malam, Ratna memanggilnya. "Ada tamu spesial untukmu," kata Ratna sambil menyeringai. "Orang penting, politikus, dia mau kau khusus." Nala tidak menjawab, ia hanya mengangguk. "Jangan kacaukan ini, Nala, ini peluang besar. Kalau dia suka, kau bisa naik kelas, naik kelas." Kata-kata itu terdengar menjijikkan, tapi Nala tetap pergi. Ia naik mobil yang sama, masuk ke gedung yang lebih mewah dari biasanya, bertemu pria yang lebih tua, lebih berkuasa, dan lebih berbahaya. Malam itu berlangsung lambat, setiap detik terasa seperti jam. Nala tersenyum, tertawa, berbicara dengan nada manis yang tidak ia rasakan. Pria itu menyentuhnya dengan tangan yang berkeringat, napasnya berat, matanya penuh nafsu yang dingin. Nala menjalankan perannya, seperti boneka. Tapi di dalam kepalanya, ia menghitung uang. Menghitung berapa lama lagi ia harus melakukan ini. Menghitung apakah akan ada akhir. Ketika semuanya selesai, pria itu memberikan amplop tebal. "Kau pintar," katanya sambil tersenyum, "aku akan panggil lagi." Nala mengambil amplop itu tanpa berkata apa-apa. Ia keluar dari kamar hotel, masuk lift, turun ke lobi, dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Udara malam menerpa wajahnya. Dingin, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Ia duduk di bangku halte bus, menatap jalan yang sepi. Mobil-mobil lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Amplop itu masih di tangannya. Ia membukanya. Ada 5 juta di dalam, uang paling banyak yang pernah ia terima. Tapi kenapa ia merasa lebih kosong dari sebelumnya? Nala menatap uang itu lama, lalu ia merobek amplop itu dan membiarkan uang-uang itu jatuh ke tanah. Angin meniupnya, menghamburkannya ke jalan. Dia tidak peduli lagi. Seseorang berlari menghampiri. Seorang anak jalanan, mungkin berusia 10 tahun. Ia memungut uang-uang itu dengan mata berbinar. "Terima kasih, Kak," teriaknya sambil berlari. Nala hanya menatap punggung anak itu menjauh. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam waktu lama. Lalu ia berdiri dan berjalan, tidak ke apartemen, tidak ke klub, hanya berjalan tanpa tujuan. Ia berjalan sampai fajar, sampai kakinya tidak kuat lagi, sampai ia jatuh terduduk di tepi jalan, menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nala merasa manusiawi. Nala tidak kembali ke apartemen, ia menghilang selama 3 hari. Ratna menelepon berkali-kali, tapi ia tidak mengangkat. Pesan-pesan masuk, ancaman, umpatan, tapi Nala membiarkannya. Ia tidur di emperan toko, di taman, dimanapun yang bisa ia temukan. Ia tidak punya uang, tidak punya rencana, hanya insting untuk terus berjalan. Hari ketiga, ia bertemu Rio lagi secara kebetulan. Di sebuah warung kopi kecil di sudut kota. Rio duduk sendirian, membaca buku. Ketika ia melihat Nala, matanya membelalak. Nala berhenti. Ia ingin berbalik, tapi kakinya tidak bergerak. Kau kemana saja?" tanya Rio, bangkit dari kursinya. "Bukan urusanmu, aku khawatir." Nala menatapnya tajam. "Kenapa?" Rio terdiam lalu ia berkata pelan, "Karena aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Nala tertawa pahit, "Jangan bodoh, kau tidak kenal aku." "Aku tahu, tapi aku ingin kenal." Nala menggeleng. "Kau tidak akan suka apa yang kau temukan. Biarkan aku yang menilai." Nala menatapnya lama. Dalam mata Rio, ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketulusan. Ia duduk di seberang Rio, lelah. "Kenapa kau peduli?"
Tanya Nala pelan. Rio tersenyum tipis. Karena aku pernah sepertimu, merasa sendirian. Merasa tidak ada yang peduli, sampai seseorang menyelamatkanku. Siapa? Ibuku. Nala menunduk. Ia tidak ingin mendengar cerita indah tentang ibu. Tapi Rio melanjutkan, ibuku meninggal 2 tahun lalu. Kanker, aku tidak sempat bilang terima kasih. Tidak sempat bilang aku menyesal, sudah sering membantah. Dan sekarang aku hanya ingin memastikan orang lain tidak merasakan penyesalan yang sama. Nala merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Kata-kata Rio menohok tepat ke luka yang paling dalam. Kau pikir kau bisa menyelamatkan aku, bisik Nala. Tidak, tapi aku bisa menemanimu sampai kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Nala menatap Rio, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Tapi ia terlalu takut untuk mempercayainya. Aku harus pergi, kata Nala tiba-tiba, berdiri. Tunggu, jangan cari aku lagi, Rio, aku bukan orang yang bisa kau tolong. Nala berjalan keluar, meninggalkan Rio yang terdiam dengan tatapan sedih. Ia berjalan cepat, tanpa melihat ke belakang. Tapi hatinya berteriak untuk kembali. Berteriak untuk percaya, berteriak untuk mencoba. Tapi ia terlalu takut, dan ketakutan itu lebih kuat dari apapun. Nala akhirnya kembali ke apartemen. Pintu kamarnya terbuka, beberapa barangnya berantakan. Ratna sudah memasukinya. Kau pikir kau bisa kabur begitu saja? Bentak Ratna ketika Nala masuk. Nala tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, lelah. Kau tahu berapa kerugiannya kau buat? Klien marah, mereka tidak mau bayar, dan semua itu gara-gara kau. Aku tidak peduli, jawab Nala datar. Ratna tersentak. Apa? Aku bilang, aku tidak peduli. Ratna menatapnya dengan mata menyala. Lalu ia tertawa sinis, kau pikir kau bisa hidup tanpa ini? Kau pikir ada yang mau terima kau? Kau sudah ternoda, Nala. Tidak ada jalan lain untukmu. Kata-kata itu seperti pisau. Tapi Nala sudah terlalu lelah untuk terluka. Mungkin kau benar, kata Nala pelan, tapi aku lebih baik mati sebagai diriku sendiri, daripada hidup sebagai boneka orang lain. Ratna terdiam, lalu ia meludah di lantai dan berbalik pergi, membanting pintu. Nala duduk di lantai kamarnya yang kosong. Semua barangnya sudah diambil Ratna, hanya tersisa foto ibunya, tergeletak di sudut. Ia meraih foto itu, memeluknya erat. Ibu, aku tidak tahu harus apa. Dan di tengah keningan itu, ia mendengar suara ibunya. Bukan suara sungguhan, tapi kenangan, suara lembut yang dulu selalu menenangkannya. Kau lebih kuat dari yang kau kira, nak. Nala menangis, menangis sejadi-jadinya. Menangis untuk semua tahun yang hilang, untuk semua pilihan yang salah, untuk semua bagian dirinya yang ia jual demi bertahan hidup. Tapi di tengah tangis itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kecil, rapuh, tapi nyata. Harapan keesokan harinya, Nala keluar dari apartemen itu. Tanpa barang, tanpa uang, hanya dengan foto ibunya di tangan. Ia tidak tahu akan kemana, tapi ia tahu, ia tidak akan kembali. Ia berjalan menyusuri jalan yang ramai, melewati orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak ada yang menatapnya, tidak ada yang peduli. Dan untuk pertama kalinya, Nala merasa bebas. Ia sampai di sebuah gereja kecil, pintunya terbuka. Nala masuk, duduk di bangku paling belakang. Gereja itu sepi, hanya ada beberapa lilin menyala di altar. Ia menutup mata, berdoa, bukan doa yang panjang. Hanya satu kalimat, tolong aku menemukan jalan pulang. Dan entah kenapa, ia merasa didengar. Seminggu kemudian, Nala bekerja di warung kecil Butari. Bukan pekerjaan besar, hanya membantu cuci piring, bersih-bersih, dan sesekali melayani pembeli. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan menyewa kamar kos sederhana di belakang warung. Hidupnya sekarang jauh dari glamor.
Tidak ada gaun mewah, tidak ada sorot lampu, tidak ada pria-pria kaya. Hanya kehidupan sederhana yang tenang dan Nala merasa lega. Setiap pagi, ia bangun dengan suara adzan. Ia menyapu halaman warung, membantu Butari memotong sayur, lalu duduk di bangku depan sambil menikmati teh manis hangat. Orang-orang mulai mengenalinya, tidak sebagai Nala si gadis penghibur, tapi sebagai Nala yang kerja di warung Butari. Dan itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore, Rio datang. Ia menemukan Nala lewat Butari yang kebetulan pernah ia tanya. "Hai," sapa Rio canggung. Nala terkejut, tapi ia tersenyum tipis. "Hai, aku dengar kau kerja di sini sekarang." Iya, Rio duduk di bangku plastiki. Ia memesan teh hangat, lalu menatap Nala. "Kau terlihat berbeda. Berbeda bagaimana?" "Lebih hidup." Nala tidak menjawab, tapi ia tahu apa yang Rio maksudi. "Aku minta maaf," kata Rio tiba-tiba. "Untuk apa?" "Waktu itu aku terlalu memaksa. Aku tidak seharusnya." "Kau menyelamatkan aku," potong Nala pelan. Rio menatapnya bingung. "Kata-katamu waktu itu yang bikin aku sadar. Aku masih bisa memilih," lanjut Nala. Rio tersenyum senyum yang tulus, hangat. "Kalau begitu aku senang." Mereka mengobrol lama sore itu. Tentang halaman-halaman kecil, tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpi yang tertunda, tentang halaman-halaman yang membuat mereka tertawa. Untuk pertama kalinya, Nala merasa normal. Ketika Rio hendak pergi, ia berhenti di pintu. "Nala, ya, boleh aku datang lagi?" Nala menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Boleh." Rio tersenyum lebar, lalu berjalan pergi. Nala menatap punggungnya menjauh, dan ia merasa sesuatu yang hangat di dadanya. Mungkin ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini adalah awal. Dan itu sudah cukup. Bulan-bulan berlalu, Nala semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, rutinitas yang sederhana, tapi memberi ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rio sering datang, kadang hanya untuk minum teh, kadang membantu angkat-angkat barang di warung, kadang hanya duduk diam menemani Nala bekerja. Mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan di antara mereka tidak canggung. Justru nyaman. Suatu hari, Rio membawa sebuah buku. "Ini untukmu," katanya sambil memberikan buku itu. Nala menatap buku itu. Judulnya sederhana, Perempuan yang Menemukan Dirinya Kembali. "Aku tidak suka baca," kata Nala. "Coba saja." "Siapa tahu kau suka." Nala menerimanya, meski ragu. Malam itu, di kamar kosnya yang kecil, ia membuka buku itu. Ia mulai membaca, perlahan, dan tanpa sadar, ia menangis. Karena cerita di buku itu seperti ceritanya. Tentang perempuan yang jatuh, hancur, kehilangan diri, tapi perlahan bangkit kembali. Nala membaca sampai larut malam, dan ketika ia menutup buku itu, ia merasakan sesuatu yang baru di dadanya. Pengampunan untuk dirinya sendiri. Esok harinya, ia menemui Rio di warung. "Terima kasih," kata Nala. Rio tersenyum. "Sama-sama, aku ingin cerita sesuatu," kata Nala pelan. Rio mengangguk, mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, Nala menceritakan semuanya. Tentang ibunya, tentang bagaimana ia terpaksa berhenti sekolah, tentang laki-laki yang menjanjikan pekerjaan tapi membawanya ke neraka, tentang malam-malam yang ia habiskan dengan air mata tertahan, tentang bagaimana ia kehilangan dirinya sendiri. Rio mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Hanya mendengarkan, dan ketika Nala selesai, Rio mengulurkan tangannya, memegang tangan Nala dengan lembut. "Kau selamat, Nala, kau selamat." Nala menangis. Tapi kali ini, bukan tangis kesedihan, ini tangis kelegaan. Setahun kemudian Nala berdiri di depan sebuah rumah kecil. Rumah sederhana dengan cat putih dan halaman yang rapi. Ini bukan rumahnya, ini rumah yang ia sewa dengan hasil tabungannya sendiri. Di tangan, ia memegang foto ibunya, foto yang sama, yang selalu menemaninya.
"Ibu, aku sudah punya rumah," bisiknya pada foto itu. Ia masuk ke dalam, menatap ruang kosong yang perlahan akan ia isi. Tidak banyak, hanya cukup untuk hidup. Rio datang, membawa kardus berisi beberapa perlengkapan rumah tangga sederhana. "Ini dari Butari," dia bilang, "anggap saja hadiah pindahan," kata Rio sambil tersenyum. "Terima kasih." Mereka berdua mulai merapikan rumah itu. Memasang tirai, mengatur meja kecil, menyusun piring dan gelas. "Kau tahu," kata Rio tiba-tiba, "aku bangga padamu." Nala berhenti, ia menatap Rio. "Kenapa?" "Karena kau tidak menyerah, kau bisa saja tenggelam. Tapi kau memilih berenang." Nala tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang tidak ia paksakan. "Aku masih belajar berenang," kata Nala pelan. "Tapi setidaknya aku tidak tenggelam lagi." Rio mengangguk, "Dan aku akan tetap di sini kalau kau butuh." Nala menatapnya lama lalu ia berkata, "Terima kasih, Rio, untuk semuanya." Rio hanya tersenyum. Malam itu, Nala duduk di teras rumah kecilnya, menatap langit. Bintang-bintang bersinar, meskipun samar di tengah polusi kota. Ia memegang foto ibunya. "Ibu, aku tidak tahu apakah ini yang ibu harapkan. Tapi ini yang terbaik yang bisa aku lakukan." Dan entah kenapa, ia merasa ibunya tersenyum. Nala menutup mata, menghirup udara malam yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pulang. Tidak ke tempat, tapi ke dirinya sendiri. Kisah Nala tidak berakhir dengan bahagia sempurna. Tidak ada pangeran, tidak ada kekayaan, tidak ada keajaiban besar. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga, ada penerimaan. Ada pengampunan, ada harapan, dan di tengah dunia yang keras dan kejam, itu sudah lebih dari cukup. Karena kadang, pulang bukan tentang tempat, tapi tentang menemukan dirimu yang hilang. Dan akhirnya memaafkannya.